Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La nuhsi sana'an 'alaik kama asnaita 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, seluruh peserta kajian Tazkiyatun Nafsi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di Masjid Al-Wafa dan juga yang mengikuti secara online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, di hari yang baik ini, tanggal 11 Rajab 1443 Hijriah, kita diberikan kesempatan kembali untuk menghadiri majlis ilmu, majlis yang di sana al-malaikah tad'u ajnihataha, para malaikat membentangkan sayapnya untuk menunjukkan ridha, menunjukkan rasa ridhonya, cintanya, sayangnya, senangnya ya para malaikat ya kepada mereka yang duduk ya di rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk bermajlis majlis ilmu ya untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di majlis ini majlis ilmu, majlis yang di sana ada mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dan seluruh para peserta kajian yang dirahmati Allah, insyaallah di dalam kesempatan ini kita akan bahas bersama-sama tentang bagaimana sebenarnya hidayah itu harus kita jemput. Bukan hidayah itu kita tunggu dan kita hanya menonton ya, tidak mendapatkan, tidak memiliki usaha ya di dalam menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kelebihan-kelebihan untuk manusia sendiri. Terutama Allah sudah memberikan kepada kita panca indera ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah memberikan kepada kita ya ciptaan yang sangat sempurna khusus untuk manusia ya, sangat sempurna dan tidak ada yang lebih sempurna ciptaannya selain manusia. Makanya dari manusia ini Allah munculkan manusia yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan bisa seperti ini. Maka hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam semesta ini merupakan nikmat yang besar, nikmat uzma ya, nikmat yang besar ya, setelah nikmat ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam salat, kenapa kita harus membaca salawat ya, bahkan doa pun tidak mudah terkabul jika doa itu enggak ada salawatnya. Ketika kita misalnya mengatakan bahwa seorang ingin masuk Islam ya, tidak mungkin dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tanpa ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti
nikmat yang besar itu setelah nikmat ya mengenal Allah, ya nikmat bersaksi Allah sebagai Tuhan, ya sebagai Rabb, sebagai Khalik, ya yang menciptakan, maka tidak ada lagi nikmat yang paling sempurna yang kita dapatkan kecuali nikmat yang kedua adalah nikmat ya hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di alam semesta ini, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan afdalul khalqi. Kalau ada Nabi Adam ya menjadi nenek moyang kita semua ya, Abul Bashar ya, disebut namanya Abul Bashar, ayahnya semua manusia ya, tapi ada lagi yang disebut sebagai Sayyidul Khalqi, sebagai raja dan yang paling utama ya dari manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita hidup hari ini hidup di era yang mana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Islam ini. Ya mungkin sebelumnya ya susah untuk belajar karena fasilitasnya, karena sarananya, ya karena mungkin tidak amannya di sebuah negeri ya, sehingga pendidikan tidak lancar. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena nikmat ya kemerdekaan itu sudah lama kita raih dan kita nikmati ya, maka kita semuanya patut bersyukur kepada Allah karena kemudahan dalam menuntut ilmu. Tapi sangat disayangkan ya hari ini masih banyak hamba-hamba Allah yang tidak ya memanfaatkan ya, tidak mengambil waktu-waktu yang mungkin ini dianggap sepele tetapi ternyata membawa kepada keberkahan hidup. Insya Allah di dalam materi ini saya akan sampaikan ya ringkasan-ringkasan ya tentang hidayah yang sudah dijelaskan oleh ya para ulama-ulama Islam ya. Insya Allah pertama kita akan coba ya untuk melihat ya, menyimpulkan di dalam Al-Quran itu ada 4 macam atau 4 level atau 4 tingkatan hidayah ya. Dalam Al-Quran disimpulkan oleh para ulama itu ada 4 ya, ada 4 tingkatan hidayah atau ada 4 macam hidayah. Yang pertama yaitu al-hidayah al-ammah ya. Yang pertama adalah al-hidayah al-ammah, hidayah untuk semuanya, hidayah untuk semua makhluk ya. Hidayah yang pertama ini adalah hidayah umum ya, mencakup semua makhluk ya. Hidayah ini merupakan petunjuk seseorang itu sejak lahir, makhluk itu sejak diciptakan dan dilahirkan, dia sudah bisa menggunakan nikmat itu secara otomatis tanpa diajarkan pun dia bisa. Itu namanya hidayah ammah, hidayah umum ya. Contoh, seseorang bisa berbicara, itu hidayah ya. Anak bayi bisa berjalan, itu hidayah. Ayam berkokok, itu adalah hidayah. Kemudian misalnya binatang-binatang seperti misalnya serangga ya, atau seperti semut ya, membuat rumahnya sendiri, dia bisa berlindung, itu hidayah dari Allah. Tidak perlu diajari, tidak perlu disampaikan, tapi sudah ada naluri fitrahnya bahwa dia akan melindungi dirinya. Kemudian seseorang makan, mau minum, lapar, haus, itu hidayah dari Allah. Bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, bisa bergerak ya. Kemudian untuk burung misalnya bisa untuk mencari makan di pagi hari
ya, kemudian pulang dia kosong, kemudian pulang dengan perut yang kenyang, ya. Terus apalagi termasuk misalnya seperti binatang-binatang yang lainnya, ya, yang semuanya itu memiliki kebutuhan dalam hidupnya, ya, itu semua adalah hidayah dari Allah. Apalagi manusia, tentunya manusia itu memiliki hidayah yang sudah Allah tetapkan sejak dia dilahirkan dan diciptakan. Dan ini disebutkan Allah dalam surat Toha ayat 50 ketika Fir'aun, ya, bertanya kepada Musa dan Harun, ya, famar rabbukuma ya Musa, ya, sebenarnya siapa Tuhanmu, siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa dan Harun, ya, disebutkan dalam surat Toha ayat 49, ya, siapa Tuhan kalian berdua. Jadi Fir'aun itu ingin bertanya, tapi sambil bertanya dia sambil mengejek dan ada i'tikad, ya, yang tidak baik. I'tikadnya adalah i'tikad meremehkan, ya, meremehkan bahwa Musa punya Tuhan. Dia ditanyanya Nabi Musa, ya, siapa Tuhanmu? Ya, Tuhanmu. Maka Nabi Musa pun menjawab, qala, berkata Nabi Musa, ya, Rabbunal ladzi a'ta, surat Toha ayat 50. Rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Nabi Musa langsung menjawab, ya, pertanyaan Fir'aun itu, ya, Rabbunal ladzi, Tuhan kami, Rabb kami, ya, Rabbuna, Tuhan kami, allazi a'ta kulla syai'in khalqahu, yang betul-betul sempurna memberikan haknya, memberikan kelayakannya ketika diciptakan. Jadi Allah itu ketika menciptakan makhluk, ya, bukan main-main itu Allah. Ya, Allah itu menciptakan makhluk itu semuanya adalah sudah sesuai dengan kadarnya, ya, sudah sesuai dengan ukurannya. Ya, ada yang tinggi, ada yang panjang, ada yang lebar, ya, ada yang berat, ada yang ringan, ya, ada yang di atas posisinya, ada yang di bawah, ya. Itu semua sudah Allah tetapkan dengan selengkap-lengkapnya. Dan ketika manusia ingin meneliti, ya, struktur tentang ciptaan makhluk ini, contohnya manusia, ya, pasti akan, ya, mengatakan bahwa dia akan beriman, ya, kepada Allah, ya, khalaq, siapa yang menciptakan itu, pasti dia akan mengatakan, ya, khalaqahunnallah, ya, siapa yang menciptakannya, Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang menjadikannya, Allah lah yang mengaturnya, Allah lah yang telah, ya, membuat manusia ini atau makhluk ini, ya, menjadi sangat sempurna. Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, ya, summa hada. Kemudian Nabi Musa pun menambahkan kalimat summa hada, yaitu apa? Ya, kemudian setelah diciptakan hada, dia pun mendapatkan hidayah. Allah memberikan hidayah kepadanya secara naluri dan otomatis dia paham. Ini disebut apa namanya? Itu namanya hidayah umum. Ini adalah hidayah yang semua akan mendapatkannya tanpa kecuali siapapun yang lahir di dunia ini akan mendapatkan hidayah ini. Hidayah berbicara, hidayah bisa minum, hidayah bisa menulis, hidayah bisa untuk melihat, ya, membaca. Untuk binatang mungkin macam-macam, ya, hidayah bisa untuk bergerak, binatang bisa berlindung, ya, semut bisa rapi, ya, membuat susunan baris berbarisnya, ya, dan seterusnya. Itu hidayah Allah. Itu hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Ya, jadi semuanya akan dapat itu selama dia masih hidup, selama dia masih dapat dia hidup di alam semesta ini, di dunia ini, maka dia mendapatkan hidayah itu. Disebut namanya al-hidayatul ammah. Dan ini ayat di antara ayatnya disebutkan dalam surat Toha
ya ayat 50, ya dialognya Musa kepada Fir'aun. Yang kedua adalah disebut namanya hidayatul irsyadi wal bayan. Sebagian menambahkan hidayatul irsyadi wal bayan wa da'wah. Ya. Hidayatul irsyad wal bayan ini apa maksudnya? Ya, hidayatul irsyad ini maksudnya khusus manusia, ya, yang punya akal. Ya, ini untuk yang kita, ya, yang berakal ini. Ya. Diberikan penjelasan hujjah namanya, diberikan penjelasan hujjah, ya, keterangan bahwa sudah datang kebenaran. Itu namanya hidayatul irsyad wal bayan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berfikir, untuk melihat, ya, untuk menengok bahwa kebenaran sudah di depan mata. Itu disebut namanya hidayatul irsyad wal bayan. Ya, disampaikan oleh siapa? Awal-awalnya memang dulu disampaikan oleh Rasul. Karena sekarang nggak ada Rasul, nggak ada Nabi sekarang ini. Ya, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, khatamun nabiyyin. Pada saat Allah sudah mengutus Rasul-Rasul dan ada kitab-kitab di sana, itulah bukti bahwa Allah sudah menjelaskan petunjuk ini kepada manusia. Itu disebut namanya hidayatul irsyadi wal bayan. Hidayah, bahwa hidayah ini maksudnya apa? Hidayah itu dalam artian menjelaskan. Ya, jangan dipahami hidayah ini adalah petunjuk masuk ke hati, belum ini, belum sampai ke sana. Ya, jadi hidayah yang di sini maksudnya adalah sekedar menjelaskan, sekedar menyampaikan tablik, sekedar diinformasikan, ya, dan ditawarkan dan disadarkan. Itu namanya hidayatul irsyad wal bayan. Untuk siapa? Untuk semua manusia, untuk manusia dan jin. Ya, bukan untuk hewan, ya, karena hewan itu kan tidak ada akalnya. Ya, mereka tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan mereka beribadah sesuai dengan kudratnya sendiri. Ya, ya, semua hewan insya Allah secara umum, ya, beriman kepada Allah, kecuali hewan itu, ya, dimasuki oleh jin, ya, dan setan, maka disebut namanya hewannya sedang kemasukan jin. Ya, seperti itu, kemasukan jin dan setan, sehingga dia kayak seperti setan, dan itu memang ada. Ya, ada anjing, ya, ada ular dan seterusnya, ya, itu namanya kemasukan setan. Ya, kemasukan setan. Kenapa? Karena setan itu menungganginya. Ya, seperti manusia, kok ada manusia ditunggangi oleh setan dan jin? Ya, karena setan dan jin ini sedang menggodanya, menzaliminya. Ya, karena itu bukan haknya sebenarnya. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah, ya, mukmin dan mukminah, ya, secara akidah kita mengatakan bahwa ketika seseorang itu ada yang kesurupankah namanya, ya, ada namanya ditunggangi, ya, itu benar terjadi. Namun kepada seorang Islam, ya, seorang muslim, ya, ketika dia sudah melakukan prosedur yang benar dalam menjaga dirinya, ya, dan dalam akidah yang benar, insya Allah, ya, setan dan jin itu tidak akan bisa, atau jinlah terutama, ya, karena setan tetap menggoda, ya, jin itu tidak akan bisa, ya, menggoda dan memasuki, menunggangi, ya, seseorang. Ya, biasanya ditunggangi itu pertama akidahnya lemah, pasti lemah akidahnya. Ya, yang kedua ditunggangi karena sedang stres, ya, sedang stres sangat tinggi, ya, sehingga muncullah psikologi yang sangat lemah. Makanya penyakit, ya, penyakit stres itu, ya, bisa dimasuki, ditunggangi oleh jin, ya, sehingga akhirnya bisa membuat orang itu, ya, lemah imannya dan nggak sanggup untuk menerimanya. Terus selanjutnya apalagi? Mungkin bisa jadi karena dia, ya, tidak melakukan, ya, adab-adab Islami, sebelum tidur ada membaca, ya, bahkan sampai itu Nabi Muhammad menyuruh, ya, menyuruh kita untuk, ya, disapu,
ya disapu, dibersihkan itu kasurnya, ya bismillah tiga kali dibersihkan supaya apa? Itu untuk mengusir sebenarnya. Jadi kalimat basmalah itu aja itu sudah menjadi benteng untuk kaum muslimin. Ya, pada saat dia masuk rumah baca bismillah, minimal bismillah. Ya, kalau hafal ya bacalah bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna misalnya. Ya, mau keluar rumah bismillah tawakkaltu, kan bismillah semua. Masuk dalam kamar, masuk toilet kamar mandi juga bismillah. Bismillah, ya bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, apalagi? Ya semuanya bismillah. Ya, bismillah itu memang apa ya? Kita katakan sebagai kunci lah. Kunci ya untuk bisa ya membentengi diri kita itu, tapi dengan catatan ya antara perkataan dan lisan dan akidahnya atau keyakinannya itu harus sama. Ya nggak bisa juga bismillah 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 tapi dia masih melakukan yang haram, ya dia masih melakukan rutinitas ya ritual-ritual ya yang diharamkan, yang dilarang oleh agama, ya itu nggak ada manfaatnya. Ya, bukan lagi dia ditunggangi, bahkan ditunggangi double tunggangannya. Ya, ketika diobati dengan ruqyah syariah, ya ternyata tunggangannya lebih dari satu, ya. Atau misalnya diobati dengan ruqyah yang tidak syariah, ya sehingga ya berlipat-lipat apanya, sudah keluar dia, udah hilang dia, datang yang baru. Kenapa? Karena caranya semua itu nggak benar. Ya seperti itu. Ya, ini mungkin hanya tambahan sedikit ya supaya paham ya bahwa masalah ya kesurupan, masalah ditunggangi itu memang ada. Ya, di zaman Nabi juga ada. Ya, di zaman Nabi juga ada. Ya, bahkan ada hewan pun juga ditunggangi. Ya, ditunggangi. Ya, sampai itu ada kalimat, ada ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah ya itu mengusir ya jin ya dari tunggangan-tunggangan yang mereka tunggangi terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian di sini saya ingin sampaikan bahwa maka pada kesimpulannya manusia ini yang diberikan akal itu sebenarnya udah jelas, udah diberikan petunjuknya, ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah. Ya, di zaman Nabi Muhammad itu kan udah jelas, dipanggil semuanya, dikumpulkan semuanya, ya di tempat yang tinggi, ya di Bukit Sofa namanya, di Bukit Sofa, dipanggil itu di awal-awal dakwah, ya dipanggillah Abu Jahal, ya dipanggillah Abu Lahab, ya dipanggil semuanya, ya para pemuka Quraisy, ya pada asalnya mereka itu sudah sangat yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu insya Allah benar. Pasti mereka yakin, mereka nggak akan mungkin mendustakan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat jujur. Tapi pada saat Nabi Muhammad menawarkan, menginsafkan, menyadarkan ya kebenaran itu di permukaan ya para kafir Quraisy, hanya sedikit saja yang beriman, kan begitu. Ini disebut namanya apa? Hidayah penjelasan, hidayah keterangan, udah datang kebenaran itu. Saat ini apakah ada hidayah irsyad? Ada. Bukan hanya pada saat Nabi Muhammad atau pada saat Rasulullah aja datang. Sekarang ini hidayah irsyad ini ada. Ada. Al-Qur'an udah ada di depan mata. Kebenaran sudah ada di depan mata. Tapi kok masih ada yang tidak menjadi muslim contohnya. Ya, itu diantaranya. Berarti hidayah irsyad ini adalah batas nanti ini adalah merupakan langkah pertama menuju hidayah yang ketiga. Kalau hidayah yang ketiga itu pasti orang Islam semua, ya, atau orang yang beriman. Tapi hidayah yang ini diterima oleh semua, ya, diterima oleh semua. Siapa saja mendapatkan hidayah ini, mendapatkan penjelasan ini, ya, sudah ada buku, sudah ada kitab, sudah ada penjelasan jelas tentang Islam, sudah banyak dai. Sekarang ini kalau dibilang dulu ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa, Nabi Isa, ada Rasul, ada kitab, berarti zaman sekarang kami butuh Nabi sekarang ini. Kan itu akan ada pertanyaan. Mana Nabi kami hari ini? Mana Nabi kita hari ini? Nabi kita adalah para ulama, pengganti Nabi kita adalah para ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah penggantinya para nabi. Ulama atau para dai lah saya bilang. Ya, para dai
ya apakah dai-nya itu langsung langsung menyampaikan atau lewat media sosial ataukah misalnya lewat buku, ya lewat tulisan, semuanya itu adalah pengganti nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Berarti apa? Islam itu nggak putus. Hidayatul irsyad wal bayan ini nggak putus sampai hari kiamat. Masih ada pengganti nabi. Kalau dulu para umat-umat yang sebelumnya itu mereka sudah ada nabinya. Setiap umat ada nabinya, diutus. Bahkan Nabi Muhammad ya pada saat itu menjadi nabinya para orang-orang Arab di Makkah ya. Dan setelah Nabi Muhammad wafat, adakah nabi kita hari ini? Nabi nggak ada, nabinya nggak ada, karena nabi terakhir Nabi Muhammad. Tapi Nabi sudah mengatakan penggantinya adalah para ulama, penggantinya adalah para dai-dai yang menyuruh kebaikan ini. Maka sekarang ini kita tidak ada lagi mengatakan bahwa kami udah tidak lagi berlaku. Islam itu tetap berlaku karena tetap diteruskan. Bahkan banyak ulama-ulama itu yang menjaga agama ini. Lewat apa? Lewat hafalan Qur'annya, menjaga lewat warisan-warisan qiraatnya. Kemudian apa lagi? Menjaga lewat silsilah hadisnya, ya. Kemudian apa lagi? Ya, menjaga agama ini dengan sanad-sanadnya. Itu apalagi? Nggak ada lagi yang kita ingkari bahwasanya Islam ini sudah tidak putus, tetap ada dia, tetap ada sampai akhir zaman, insyaallah. Di dalam surat Al-Balad ayat 10 ini sudah dijelaskan juga contohnya, yaitu wahadainahun najdain, ya, kami memberikan petunjuk kepada manusia najdain, dua pilihan. Najdain itu adalah ya jalan kebenaran atau jalan yang salah. Itulah ada hidayah tadi. Itu disebut namanya hidayatul irsyad wal bayan. Ya, ketika ada yang benar, ya itu datang dari Allah, yang salah itu datangnya ya dari manusia sendiri, ya membuat agama baru, ya atau datangnya dari karya-karya ya agama ciptaan manusia sendiri, ya seperti itu. Maka ya hidayah yang kedua ini ya berlaku untuk semuanya, mau dia Islam, mau dia non muslim, ini berlaku, ya berlaku semuanya, ya. Dan untuk yang sudah Islam pun sebenarnya kadang-kadang dia nggak sholat, berarti masih berlaku hidayatul irsyad, ya. Jadi bukan hanya untuk orang kafir aja atau yang belum mendapatkan hidayah Islam. Sebenarnya yang sudah Islam pun hari ini nggak sholat dia kan, perlu hidayatul irsyad, perlu hidayah untuk dijelaskan lagi. Nggak sholat, nggak puasa, itu kan berarti belum mendapatkan hidayah yang ketiga. Karena dia belum sholat, dia tidak sholat, dia hanya menjadi Islam Muslim KTP, ya, dia hanya ikut-ikutan saja, ya. Belum sholat, belum puasa atau yang lainnya, berarti butuh hidayatul irsyad lagi untuk mereka. Baik, yang ketiga adalah disebut namanya hidayatut taufik, ya. Hidayatut taufik ini maksudnya apa? Ketika kita sudah mendapatkan dan menjumpai dan menemukan kebenaran itu, hidayah yang nomor 2 tadi, maka muncullah disebut namanya hidayatut taufik yang sering kita ilustrasikan atau yang sering kita sampaikan dalam lisan kita sehari-hari. Biasanya dalam bahasa kita kan kita bilang begini, ya, dia sudah dapat petunjuk, dia sudah dapat petunjuk dari Allah. Inilah dia hidayah taufik. Ya, hidayatut taufik ini bisa jadi untuk yang tadi orang kafir menjadi orang beriman, yang tidak sholat menjadi sholat, itu bisa juga orang Islam. Atau yang sudah sholat, udah puasa, tapi meningkat amalnya itu juga masih kategori hidayatut taufik atau hidayah yang biasa kita bilang dalam sehari-hari, ya. Hidayatut taufik ini ya tidak hanya untuk orang-orang yang belum masuk Islam, tapi yang sudah masuk Islam pun dapat dia, ya. Seperti misalnya dia di akhir hidupnya sudah bisa melakukan sholat qiyamul lail setiap malam, itu nama hidayah taufik namanya. Dia bisa bersedekah setiap hari, itu hidayah taufik namanya. Dia bisa untuk rutin tilawah, ya, 1 juz 1 hari misalnya, itu disebut namanya hidayatut taufik.
Jadi segala hal apapun, kebaikan apapun, ya baik itu yang wajib dan yang sunnah, ya yang kita rasakan bahwa itu adalah merupakan kenikmatan dalam beribadah, contohnya, ya itu disebut namanya hidayatut taufik. Ya, jadi hidayah ini maknanya banyak berarti. Ya, tidak satu makna, tapi untuk yang sering kita ucapkan memang inilah dia, nomor 3 ini. Yang sering kita ucapkan secara mutlak namanya, secara umum ya kita ucapkan hidayah itu maksudnya adalah di sini. Ya, tapi kita juga harus tahu tadi ada hidayah ammah. Ini kan untuk memahamkan bahwa ternyata hidayah itu ya memiliki makna-makna yang berbeda-beda. Ya, di dalam surat Yunus hidayah taufik ini ada contohnya banyak sekali ya, tapi satu aja saya jelaskan. Misalnya dalam surat Yunus ya ayat 25 Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala ya menyeru kita semua ini untuk ke akhirat, ke daris salam, ke tempat yang selamat akhirat, ya surga. Wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan petunjuknya kepada hambanya yang dikehendakinya ke jalan yang benar. Ini harus kita garis bawahi ya, harus digaris bawahi. Allah memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Apakah kita mengatakan berarti Allah itu sudah menetapkan bahwa ada yang dipilih oleh Allah, yang ini dapat hidayah, yang ini enggak? Ini harus kita pahami, jangan sampai salah memahami. Nanti dibilang berarti nanti yang namanya Abu Thalib ya paman Nabi itu memang Allah sudah pilihkan dia nggak jadi orang Islam. Orang kafir tetangga kita, mungkin mohon maaf ada ayah kita, mungkin ada di antara kaum muslimin hari ini kan ya dia lahir di keluarga non muslim tapi dia menjadi masuk Islam, dia menjadi mu'allaf, masuk Islam. Ya, terus nanti ayahnya ibunya itu kan belum dapat hidayah. Ya, ayah ibunya belum dapat hidayah, masih menjadi orang kafir, misalnya Nasrani agamanya, contohnya. Berarti ayah ibunya ini sudah dipilihkan Allah dia menjadi orang kafir dan menjadi ahli neraka. Bagaimana memahaminya? Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat ini wayahdi may yasha, dan banyak ini ayatnya seperti ini, bukan satu aja. Ya, wayahdi may yasha, Allah itu memberikan petunjuknya may yasha kepada orang yang dikehendakinya. Berarti kalau Allah nggak kehendaki, berarti dia menjadi orang kafir selama-lamanya dan menjadi ahli neraka. Maka dalam hal ini jangan hanya lihat sepenggal ayat aja, atau lihat setengah ayatnya atau setengah Quran. Lihat Quran itu semuanya. Ya, makanya kalau namanya mengaji dan menuntut ilmu itu jangan ya setengah-setengah. Ada hadis Nabi ditengok dari awal haram hukumnya, tapi ternyata kalau ditengok semuanya disempurnakan menjadi tidak seperti itu pemahamannya. Ya, begitu. Jadi jangan kita tengok hadis itu hanya awalnya aja. Bolehlah untuk motivasi, tapi kadang-kadang bisa jadi itu jadi menjadi pedoman ya, menjadi arah cara pandang yang berbeda. Karena hadisnya nggak dibaca semua, dan itu banyak terjadi. Ya, karena nggak runut memahami hadis itu dari awal dan akhir, nggak dilihat juga histori hadis itu seperti apa, kenapa Nabi Muhammad mengucapkannya, atau ayat Al-Quran namanya. Ya, kenapa ayat itu turun, contohnya. Ya, jadi sebenarnya kaum muslimin ini harus banyak belajar kepada para ulama-ulama. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita tengok secara lahiriah belum tentu itu benar, karena masih banyak lagi yang dilihat, asbabun nuzulnya, terus kenapa diucapkan oleh Nabi contohnya, ya kemudian apakah hadis ini diucapkan kapan, apakah ada hadis yang lain yang ya menasahkannya, menghapuskannya, dan seterusnya. Itu banyak sebenarnya. Ya, itu kajiannya panjang pasti, tapi saya ingin menyimpulkan ya bahwasanya pada saat kita mengatakan wa yahdi may yasha,
Allah itu memberikan petunjuk kepada hambanya yang dikehendakinya. Berarti kalau Allah nggak kehendaki, nggak Allah pilih, dia menjadi orang kafir selama-lamanya. Maka bacalah Al-Quran itu semuanya, ya. Jangan baca setengah, atau pelajarilah Islam itu secara sempurna, atau kalau kita nggak bisa sempurna, tanya kepada orang yang tahu. Ya, kalau kita belum bisa semua membaca Al-Quran, maksudnya memahaminya semua, atau kita belum bisa membaca ribuan hadis itu, berarti kita tanya kepada ulama, karena ulama itu dulu-dulunya mereka sudah runut mempelajarinya. Nah, maka dalam hal ini, ya, dalam masalah hidayah ini, sebenarnya kalau kita mau baca banyak ayat Al-Quran, Allah itu bukan mengatakan serta-merta, bukan mengatakan bulat-bulat gitu ya, bahwasanya yang kuhendaki saja, kalau bahasa bebasnya, yang seenaknya saja gitu kan, kayak kita lah sebagai manusia, yang ku kehendaki saja itu masuk ke dalam rumah ini, ya, yang tidak aku kehendaki, ya, yang aku nggak suka sama dia, atau memang nggak masuk dalam kuota misalnya, itu dibuang. Bukan begitu Allah, ya. Wa yahdi man yasha itu tafsirnya panjang, jangan hanya dibaca artinya aja. Berarti ayahku yang tidak Islam itu masuk neraka, berarti nggak adil, kan begitu kan pemahamannya. Nauzubillah min zalik. Ya, jadi kalau mau baca banyak-banyak, ya, atau tanya orang yang ahli, yang tahu, karena Al-Quran itu nggak satu ayat pemahamannya untuk masalah ini, atau ditambah lagi banyak hadis yang lain menjelaskannya. Salah satu contohnya saya contohkan aja. Waman jahada fina, coba lihat, waman jahada fina lanahdiyannahum subulana, itu aja udah bisa mencerahkan pemahaman kita. Waman jahada fina, siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku. Lihat, waman jahada, siapa yang bersungguh-sungguh, berusaha, fina, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan petunjuk itu kepada mereka. Lihat, berarti apa? Bukan artinya Allah itu mengatakan lahir takdirnya menjadi kafir selama-lamanya, bukan gitu maksudnya. Allah itu memberikan waktu kepada manusia sejak lahirnya, itu ada akal, ada pikiran, ada hati, ada qalbu. Untuk apa? Untuk mencari hidayah, untuk menjemput hidayah itu. Makanya saya sampaikan ini kisah, namanya Imam Malik bin Dinar. Pernah kenal Malik bin Dinar? Tahu nggak Malik bin Dinar? Nggak tahu ya. Malik bin Dinar ini termasuk komandan lah ya, saya bilang ya, termasuk komandannya para tabi'in, ya, karena Malik bin Dinar ini berguru dengan para sahabat Nabi, ya. Bayangkan kalau seandainya kita itu misalnya belajar dengan ulama besar yang hidup hari ini, namanya Syekh Hasan Dadu misalnya, namanya Syekh Isom Basir, contohnya Syekh Yusuf Al-Qardawi namanya misalnya, kalau di Saudi Syekh bin Bas namanya misalnya. Kalau kita langsung belajar, betapa nikmatnya itu belajar dengan mereka, karena mereka itu, ya, Allah berikan nikmat menjadi menjadi ulama tingkat dunia. Pada saat itu Malik bin Dinar belajarnya kepada siapa? Bukan kepada orang biasa-biasa, kepada sahabat Nabi, dan banyak jumlahnya sahabat Nabi itu masih hidup. Jadi saya ingin jelaskan di sini kisah Malik bin Dinar, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawwabun, ya, dijelaskan bahwasanya Malik bin Dinar itu awal-awalnya itu adalah orang jahat. Dia bukan orang-orang yang baik-baik, orang jahat itu, ya. Dia adalah preman, ya, preman di negeri itu. Pasar mana yang enggak dikuasainya, mall mana yang enggak dikuasainya, ya, mau pasar induk manapun, ya, pasar Cilengsih pun contohnya, itu semua dikuasainya, ya. Jadi semua itu dia dapatkan uang dari kekerasan atau dari paksaan, karena dia adalah preman yang betul-betul
ditakuti oleh masyarakat pada waktu itu, ya, sehingga premannya ini sedikit legal ya sebenarnya. Kenapa? Karena dia kuat, karena dia satria, sehingga dia itu menjadi apa namanya itu, menjadi mitranya para polisi akhirnya, ya, jadi resmi pula dia akhirnya menjadi orang yang bisa menenangkan suasana kalau memang ada keributan misalnya. Tapi tetap aja dia, ya, pada akhirnya dia tetap menjadi preman karena dia itu lahir dalam kondisi seperti itu. Pada satu ketika, ya, dia itu melihat ada orang berkelahi, ya, berkelahi. Yang satu ini lebih kuat dari yang satu lagi, jadi dua orang berkelahi. Terus yang berkelahi ini mau mengambil barang yang lemah, harta yang lemah lah, ya, mengambil harta yang lemah itu, ya. Akhirnya didatanginya itu, diadilinya, ya, dan dia mengatakan, ya, kepada orang yang mengadili ini, ya, semoga kamu diberikan petunjuk oleh Allah, karena sudah diselesaikan masalahnya. Akhirnya dia itu berpikir juga, sudah lama saya ini hidup bujangan seperti ini, ya, hidup bujangan seperti ini. Akhirnya dia itu berpikir, aku ini kan dipandang masyarakat orang yang jelek ini, ya, aku bukanlah orang yang mulia, ya. Akhirnya dia mau menikah. Dia mau menikah. Akhirnya dia menikah dengan siapa? Menikah pun dia nggak bisa sama orang yang mulia, karena dia berpikir, karena dia itu nggak bisa untuk sekufu, untuk bisa sama dengan menikah sama anak ulama kah namanya, kan, anaknya para tokoh masyarakat, ya nggak bisa. Orang dia suka minum khamar, ya, dia suka merampas harta orang lain, mana ada orang yang mau menjadi menantunya. Akhirnya yang dinikahi siapa? Karena pada waktu itu masih ada perbudakan, ya, budak, maka dinikahilah seorang budak perempuan. Dinikahinya lah seorang budak perempuan, ya, dan budak perempuan ini alhamdulillah rupanya, ya kita katakanlah solihalah, ya, rupanya ada juga budak itu yang solihah dan mau menikah, ya, sama dengan, ya, preman, kan begitu. Namanya hidayah, ya. Jadi jangan suka memvonis orang lain, ya, ini keluarganya dari orang jahat, orang ini, ya. Kalau datang petunjuk itu nggak bisa lagi untuk ini, nggak bisa lagi kita menahannya. Kalau datang petunjuk itu orang itu akan bersih. Jangan bilang, memang betul kita itu memang memilih itu memang dari atasnya, ya, itu adalah prinsip dan natural, dan itu alamiah namanya. Tapi normatif, ya, saya bilang. Tapi jangan tengok-tengok yang ke belakang-belakang itu, jangan ditengok-tengok. Orang itu bisa bersih kalau dia dapat hidayah. Tengok aja para sahabat Nabi. Banyak sahabat Nabi itu yang menjadi musuh Islam, seperti Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, kok jadi orang hebat atau orang mulia setelah masuk Islam? Al-Islamu yajubbu ma qablahu, karena Islam itu sudah membersihkan dirinya dari kesyirikan, membersihkan dirinya dari kekotoran dirinya. Allah bersihkan dia sebersih-bersihnya seperti anak bayi. Maka pada saat dia sudah menikah, ya, dengan seorang budak ini, lahirlah anak perempuan. Ya, anak perempuan, ya, dengan sehat lahirnya, ya. Dan pada suatu ketika anak ini masih umurnya 1 tahun 2 tahun, masih umur balita 1 tahun 2 tahun itu, ya, hampir 2 tahun lah umurnya, ya. Dia juga ternyata si Malik bin Dinar ini masih minum khamar, masih minum yang memabukkan, dibawanya ke rumahnya. Suami ini ataupun ayahnya ini, seorang ayah ini ternyata masih suka minum mabuk, bahkan dia bawa di rumahnya sendiri. Akhirnya pada saat dia minum itu, karena dia juga menjadi ayah, kan naluri, tetap sayang sama anak, ya. Siapapun orangnya di dunia ini yang namanya ayah dan ibu, ya, walaupun anak ibunya benci atau lagi jengkel, ya, kepada anaknya, tetap aja itu ayah sama ibu nggak bisa melepaskan, ya, rasa cintanya kepada anaknya, karena cintanya orang tua itu nggak bisa terkalahkan dengan yang lain. Maka pada saat anak itu mendekati, merangkak mau ingin berjumpa dengan ayahnya di rumah itu, pada saat dia sedang minum mabukkan,
anaknya itu langsung mengambil botol atau mengambil ya minuman itu dan dibuang atau dilemparkan, anak itu dibuangkan ya, dibuangkannya isinya itu ke baju Malik bin Dinar. Tapi dalam posisi seperti ini Malik bin Dinar ikhlas. Malik bin Dinar ikhlas mendapatkan curahan botol ataupun minuman yang berisi bir atau yang memabukkan itu ke dalam tubuhnya atau ke bajunya. Dia ikhlas ya, dia tidak merasa marah, nggak ada sedikit marah pun ya kepada anak putrinya ini. Setelah beberapa hari setelah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala mewafatkan putrinya wafat. Ya, ini takdir ya, qadarullah, wafat tanpa ada sebab, bukan karena dipukulnya, tapi meninggal dia. Meninggal anak ini ya. Setelah meninggal itu Malik bin Dinar ya bermimpi bahwa dia pada saat itu menemukan hari kiamat. Ya, menemukan hari kiamat. Tidak ada manusia yang ada di sekitar itu. Huru hara, tidak ada manusia yang dilihatnya kecuali dia melihat ada ular besar mengikutinya dan mengejarnya. Dan pada saat ular itu mengejarnya, dia lari menuju tempat yang tinggi. Ya, terus ketemu dia sama seseorang yang tua, syekh atau tua, tapi dia minta tolong kepada syekh ini, ya tolong bantu saya, ada ular besar mengejar saya. Syekh ini juga mengatakan, mohon maaf saya nggak mampu untuk menolongmu karena saya lemah. Akhirnya dia terus pergi jauh. Akhirnya di tempat yang jauh itu, yang tinggi itu, dia menemukan anak-anak, dan di antara anak-anak itu ada satu orang yang dia kenal, yaitu putrinya sendiri. Ya, dan pada waktu itu dia bertemu dengan putrinya, langsung putrinya itu ya memeluknya ya, dan langsung putrinya itu mampu untuk ya mengusir ular besar itu. Dan Malik bin Dinar mengatakan, kenapa syekh yang tadi nggak bisa menolongnya? Lalu putrinya mengatakan, itu adalah kamu waktu sebelumnya kamu itu ya pernah berbuat maksiat, tapi kamu juga pernah berbuat baik, tapi perbuatan baikmu itu belum mampu untuk menutupi kesalahanmu. Itulah ibarat syekh yang tadi yang lemah. Tetapi ternyata di penghujung hidupnya tadi ada seorang anak yang dia sayangi ya, lalu disitulah dia menemukan hidayah dalam mimpinya ya. Dan dalam mimpinya itu ya, dia anaknya mengatakan, putrinya mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum ya li dzikrillah. Ya, sudahkah waktunya untuk orang yang beriman untuk bisa tunduk kepada Allah. Dan tunduklah dia. Akhirnya dia tunduk kepada Allah dan bangun tidur, salat subuh, ternyata imamnya membaca ayat itu juga ternyata. Bukan hanya dalam mimpi ayatnya tadi. Ya, alam ya'ni lil ladzina amanu tadi, ya. Sudah tibakah saatnya orang beriman itu untuk tunduk, untuk dapat hidayah, untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini bisa kita ambil kesimpulan, hidayah itu tidak ada yang tahu kapan dan di mana, dan rencananya pun kadang-kadang bisa berbeda-beda setiap orang. Ya, karena dia sangat sayang kepada anaknya yang putri ini, itu merupakan kemuliaan untuknya. Karena dalam hadis disebutkan ya, siapa yang punya anak ya perempuan, misalnya lebih dari 2 atau 3, itu ada hadisnya ya, dan dia perhatikan anaknya itu, maka Allah akan memuliakan di akhirat. Bahkan ada hadis yang lain, walaupun derajatnya tidak kuat, tapi bisa menjadi ibrah, yaitu siapa yang pergi ke pasar hanya untuk memenuhi kebutuhan putrinya saja, anak laki-lakinya belum. Mungkin dia punya anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 2 atau 3,
atau satu mungkin anak perempuannya. Pergi ke pasar. Ini hadis Nabi ya, walaupun hadisnya lemah, tapi nggak apa-apa, ini jadi ibrah. Ya, pergi ke pasar, kemudian pergi ke pasar itu kata Nabi, kita itu nggak memikirkan anak laki-laki, fokus untuk membahagiakan anak perempuan, itu kata Nabi, maka Allah akan muliakan dia di hari kiamat. Jadi kalau kita kaitkan dengan ini, berarti betul Malik bin Dinar itu dapat hidayah karena dia memuliakan anaknya, memuliakan anak perempuannya. Dan setelah dia dapat hidayah, yang terjadi apa? Berubah total kondisinya, menjadi orang biasa, menjadi ulama besar karena hidayah sudah bersih. Ya, Quran masuk semua. Kalau udah bersih itu, bersih sebersih-bersihnya, ya kayak anak bayi, itu semua masuk itu. Kenapa kita nggak masuk sekarang ini? Kenapa hari ini kita itu kalau belajar Quran nggak masuk semuanya, ilmu nggak masuk semuanya, apalagi pokoknya semua nggak masuk. Kenapa? Karena kebersihan jiwa itu nggak dapat lagi di zaman sekarang ini. Ya, kecuali kalau satu dua orang mungkin ada ulama-ulama yang hidup di zaman sekarang ini yang bisa bersih, itu adalah hidayah untuk dia. Karena bersihnya nggak 100% kita zaman sekarang. Makanya nggak masuk ke otak kita, ya. Masuk kanan keluar kiri, atau dapatnya cuma 50%, hafalnya cuma sedikit, ya, terus ilmunya nggak bisa banyak. Ya kenapa? Ya karena kita itu memang nggak bersih, nggak bisa sebersih zaman dulu itu. Makanya ketika sebersihnya Malik bin Dinar, masuk semuanya ilmu itu, Al-Quran masuk semuanya, ya dia menjadi ulama, hadis masuk semuanya menjadi ulama. Begitulah ya keindahan Islam. Kalau dia sudah dapat, Allah akan memberikan dia petunjuk. Maka dalam hal ini saya simpulkan, ketika ada kalimat Allah memberikan petunjuk kepada hambanya yang dikehendakinya, jangan dipahami bahwa nanti kita bilang Allah itu ya tidak adil karena ada yang Allah beda-bedakan. Bukan. Allah memberikan hidayah itu kalau kita ada proses untuk menuju hidayah ini, kita jemput dia dengan perjuangan, kita jemput dia dengan pengorbanan, kita jemput dia dengan ikhtiar, baru Allah berikan hidayah. Jadi dalam ilmunya Allah itu, sebelum kita lahir, Anda termasuk orang yang rajin, maka Allah berikan hidayah. Anda termasuk orang yang berkorban, Anda termasuk orang yang insaf, Anda orang yang sadar, Anda termasuk orang yang mau menerimanya, enggak egois kayak Abu Jahal itu, maka Allah berikan dia. Tapi ketika dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilahirkan kamu adalah termasuk orang yang malas, karena malasnya datang dari kamu sendiri, karena kamu sendiri ya kamu mentakdirkan dirimu menjadi orang malas, orang yang enggak mau menerima kebenaran, menjadi orang yang egois, maka Allah pun enggak memberikan hidayah. Seperti Abu Thalib, dalam Al-Quran pun juga sudah disebutkan bahwasanya pamannya Nabi ini sangat dekat dengan Rasulullah, banyak membantunya, banyak memberikan pengorbanan. Tapi ketika mau meninggalnya, Abu Jahal datang, ya, saudara-saudara kandungnya datang, ya, mereka mengatakan jangan ikuti ya agama Muhammad, ya, tapi tetaplah kamu berada dalam ya agama nenek moyang kita. Akhirnya Abu Jahal itu tetap aja dia ya menerima pendapatnya Abu Jahal. Makanya Abu Thalib enggak jadi masuk Islam. Innaka ya la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun. Nabi Muhammad aja nggak bisa. Yang memberikan petunjuk itu adalah Allah, ya, may yasha, kepada orang yang dikehendakinya. Tadi dengan catatan, ingat ada proses pengorbanan, hidayah, ikhtiar, ya, sehingga may yasha-nya baru Allah tentukan siapa orangnya. Ya, Nabi Muhammad aja nggak bisa memberikan hidayah, malaikat aja nggak bisa. Ya, malaikat aja yang dekat dengan Allah, ya, itu nggak bisa untuk memberikan hidayah. Nabi Muhammad juga nggak bisa. Buktinya pamannya nggak jadi masuk Islam. Maka dalam hal ini kita simpulkan ya bahwasanya manusia itu hanya bisa berusaha untuk menuju hidayah. Tapi jangan sampai ya kita itu berpikir bahwa Allah itu sudah menetapkannya tanpa ada usaha. Ya, seperti ini. Baik, yang terakhir, yang keempat adalah al-hidayah ila tariqil jannah. Jadi kalau udah dapat nomor 3, insya Allah Allah pun akan memberikan surganya. Ya, Allah akan memberikan surganya
ya setelah kita beriman dan beramal soleh. Tidak hanya beriman tapi nggak beramal soleh, itu salah. Ya, dalam surat Yunus misalnya Allah sudah menyebutkan innal lazina, ya, ayat Yunus ayat 9, innal lazina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum, Allah akan memberikan mereka petunjuk, ya, yahdihim rabbuhum. Jadi ada usaha, udah jelasin ayatnya, innal lazina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Beriman, oke, sudah beriman dia, yakin dia, tapi belum dibuktikannya dengan amal soleh, itu nggak akan Allah berikan petunjuk. Jadi gabungkan dua-duanya, setelah beriman wa amilus solihat, ya, dan beramal soleh. Berarti ini bukti pengorbanan, bukti actionnya, bukti melakukannya, bukti untuk bentuk bahwasanya dia udah melakukan yang dia yakini. Baru setelah itu Allah mengatakan yahdihim, ya, rabbuhum bi imanihim, ya, maka Allah pun akan memberikan petunjuk, ya, memberikan hadiah, memberikan pahala, memberikan anugerah kepada mereka karena mereka beriman. Apa itu? Surga. Tajri min tahtihimul anhar. Di situ ada surga, yang di bawah mereka ada sungai-sungai mengalir, ya, fi jannatin naim, di surga-surga yang sangat memberikan nikmat, ya, kepada mereka, yaitu disebut namanya jannatun naim, ya. Maka dalam hal ini, ya, kita sebagai hamba Allah sudah bisa menyimpulkan bahwa tanpa ada yang nomor 3 kita tidak akan bisa masuk ke nomor 4, ya. Adapun nomor 1 itu untuk semuanya, nomor 2 itu adalah pilihan, silakan milih yang mana yang baik dan yang benar, ya. Akal udah Allah jelaskan, apa Allah berikan, kemudian pikiran udah Allah berikan, ya. Tinggal kamu aja yang memilihnya, kamu mau kemana, ya, tinggal kamu aja. Bukan kamu bilang ya Allah, kamu misalnya diam saja, nanti Allah yang memberikan hidayah, atau kamu diam aja, nanti Allah menurunkan, ya, menurunkan emas, ya, hujan dari langit misalnya. Enggak seperti itu. Kamu harus, ya, melangkah sedikit lagi. Melangkah untuk apa? Melangkah untuk menjemputnya, melangkah untuk menjemput kebaikan itu, melangkah untuk menuju ke hidayah dan taufiknya itu, ya, seperti itu. Sebelum ditutup, singkat saja saya sampaikan faktor-faktor, sebab-sebab yang mendatangkan hidayah. Yang pertama, ada beberapa faktor, diantaranya yang paling penting yang harus dipelajari adalah al-muhafazatu alal fitratil insaniyah naqiyatan sofiyah. Yang pertama adalah menjaga fitrah manusia. Jangan dirubah fitrah, ya. Fitrah manusia itu jangan dirubah. Kalau dirubah dia akan menjadi yang lain. Makanya solusi dalam hidup ini kembali ke Islam, ya. Kalaupun ada teori-teori dari lain mengatakan ABCD, selama dia tidak bertentangan dengan Islam, silakan dilakukan. Tapi kalau seandainya teori-teori itu, teori medis, teori psikologi, nggak cocok dengan Islam, maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah Islam, bukan teori yang dimenangkan. Tapi insya Allah kalau misalnya teori-teori itu mampu untuk mendekatkannya, menyesuaikannya atau mendampingkan dengan Islam, itu paling bagus, paling top, ya, menggabungkan ilmu dunia dan akhirat. Saya contohkan satu aja, ya, mohon maaf. Kalau seandainya ada seorang keluarga, dalam keluarga itu, mohon maaf, ada anaknya yang misalnya sakit jiwa, depresi, ya, depresi contohnya. Ini contoh aja, saya menjelaskan fitrah itu seperti apa sebenarnya. Tapi dalam dalam kesimpulan para medis dan psikolog, ya, solusi untuk menyelesaikan anaknya ini adalah memisahkan ayah dan ibunya dengan anaknya. Maka dalam Islam ini nggak benar, dan teori ini ditolak. Nggak pernah dalam Islam itu solusi kalau misalnya anak itu mau bagus atau enggak dipisahkan ayahnya sama ibunya. Itu ilmu, itu dari mana dapat itu? Padahal dalam Al-Quran pun ada sihir namanya. Sihir itu bisa memisahkan, yufarriquna bainal mar'i wa zaujih, dalam surah Al-Baqarah. Bahkan sihir itu bisa memisahkan suami istri,
itu sihir berarti. Ya, mohon maaf ya. Ya, semoga Allah jaga kita semuanya. Bertengkar suami istri dalam kehidupan berkeluarga itu pasti terjadi. Mohon maaf yang belum nikah, ya, jangan bilang yang nikah itu semuanya indah, tidak. Pasti ada liku-likunya, ya. Tapi insya Allah kalau kita menjadi orang yang berkeluarga dan kita mampu untuk mengendalikan hidup ini, pasti kita tinggi derajatnya daripada yang belum nikah. Karena sudah mengamalkan Islam itu semuanya, ya, yaitu sudah menyempurnakan agamanya semua. Jadi jangan bilang, oh aku nggak mau nikah, karena nanti kalau saya mau nikah, saya takut bertengkar sama istri saya. Itu salah juga. Ya, jadi kalau ada suami istri bertengkar, suami istri berkelahi, itu fitrah memang, itu fitrah manusia. Ya, karena saling untuk mengadu pendapatnya masing-masing. Ya, tetapi harus diingat kalau dengan pertengkaran itu memunculkan kebencian, mengurangi rasa cinta yang harmonis terhadap suami istri, maka muncullah setan. Dan setan tertawa karena dia sudah memenangkan karena setan sudah memenangkan pertarungan itu. Jadi kalahlah suami istri kalau seandainya dari pertengkaran muncul talak, misalnya kan perceraian, ya, muncul misalnya benci, ya, tidak bisa lagi untuk bersama dan seterusnya. Itu terjadi pertarungan yang sangat hebat dengan setan. Setan menang dan tertawa, dia menang, pemenangnya setan. Maka dalam hal ini, kalau dalam teorinya ada yang bilang dipisahkanlah suami istrinya atau ayahnya dipisahkan sampai berbulan-bulan ke sana keluar, nggak usah gabung karena faktornya katanya adanya di ayahnya. Itu adalah menyalahi fitrah, ya, menyalahi fitrah. Jadi yang kalau seandainya ada teori, ya, teori dalam solusi hidup itu nggak sesuai dengan Islam, maka itu harus dibuang. Tapi kalau ada teorinya cocok dengan Islam, alhamdulillah, berarti ini menggabungkan, ya, dunia dan akhirat kita menjadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, isti'malus sam'i wal basar wal aqal, menggunakan pendengaran dengan sempurna. Allah ciptakan telinga untuk mendengar, bukan untuk ditutup seperti yang terjadi di zaman para al-anbiya, ya, zaman Nabi Nuh, mereka tutup itu semuanya, ya kan? Ada penglihatan, dilihat dan untuk dibaca. Ada akal untuk dipikirkan, untuk dibeda-bedakan yang benar dan yang salah, ya, bukan sekedar untuk diketahui tapi nggak diamalkan. Terakhir, yang ketiga, berilmu, ya, berilmu, menuntut ilmu, belajar. Karena kalau nggak berilmu kita nggak akan paham yang salah dan yang benar. Jadi ilmu itu sebenarnya termasuk cara seseorang mendapatkan hidayah atau taufik tadi. Yang keempat adalah al-khasyah wal inabah ilallah, yaitu takut, ada rasa takut terus, ya, ada takut kalau seandainya kita diazab Allah dan bertaubat kembali ke jalan Allah. Yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hadis yang cukup panjang ada riwayat Abu Dzar disebutkan bahwasanya Allah berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun, setiap kamu sesat, ya. Kita lahir itu sesat sebenarnya, tetapi illa man hadaitahu, tapi setelah itu Allah akan memberikan dia hidayah, bisa makan, bisa minum, bisa berbicara, bisa untuk minum, bisa untuk melihat, itu hidayah dari Allah, ya. Fastah duni ahdikum, maka selalulah minta hidayah kepada Allah, ya, karena kalau kita minta Allah akan mengkabulkannya. Seperti misalnya doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, ya Allah, aku minta kepadamu petunjukmu. Apalagi misalnya dalam witir, dalam kunut disebutkan Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait, ya Allah berikan aku petunjuk seperti orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Bahkan setiap hari kita ucapkan surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu udah jelas. Ihdina itu apa? Kalimatnya hidayah itu. Ihdina, ya, berikan aku petunjuk ya Allah. Jadi dengan bersandarkan kepada Allah, mudah-mudahan kita, ya, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuknya, ya, karena sekali lagi, ya, yang memberikan petunjuk bukan manusia, ya, bukan Nabi Muhammad contohnya, bukan para malaikat, ya, bukan diri kita, bukan orang lain, tapi sebenarnya kalau ada jalan petunjuk itu hanya menjadi faktornya,
Ada orang yang datang ke rumah kita memberikan nasihat, itu namanya jalan petunjuk, sebabnya sebab petunjuknya. Ya, ada orang misalnya Umar bin Khattab, contohnya terakhir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang sangat membenci Islam, ya, sampai dia meniatkan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dibunuhnya Nabi Muhammad. Akhirnya dia pulang ke rumah, ada yang mengabarkan bahwa adik kandungnya Fatimah namanya, adik kandung Umar masuk Islam atau mengikuti agama Nabi Muhammad. Didatanginya rumahnya Fatimah, rumahnya adik kandungnya namanya Fatimah, ya. Terus pada saat itu dia mendengarkan Fatimah ini baca Quran, suaminya baca Quran. Terus akhirnya ditengoknya lembaran-lembaran itu. Ini termasuk apa namanya? Faktor. Ini adalah faktor. Ya, faktor bahwa Umar bin Khattab masuk Islamnya karena ada yang baca Quran. Karena ada yang ada wasilah sarananya bahwa dia menjadi orang Islam. Demikian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan ini. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah, kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Mukarram Kiai Haji Rafiq Haris Silsi yang sudah menyampaikan mau'izah hasanahnya untuk kita semuanya dengan tema tadi, ya, menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ingin bertanya, kami persilakan ya untuk menuliskan pertanyaannya, kemudian dikirim lewat WA ke nomor 0819 06 362855. Sekali lagi, bagi jamaah yang ingin bertanya terkait materi yang sudah beliau sampaikan, kami persilahkan. Alhamdulillah, ada jemaah yang bertanya. Saya Taufik. Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Yang pertama, satu, mengapa kita harus menjemput hidayah? Kedua, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah menjemput hidayah? Yang ketiga, bagaimanakah cara kita agar mendapat hidayah dari Allah secara istiqomah? Mungkin itu pertanyaannya, Ustaz. Langsung di. Baik, Bismillah. Ya, semoga saya nggak salah ya memahaminya. Kenapa kita harus menjemput hidayah? Sudah jelas. Karena hidayatul irsyadi wal bayan itu hanya untuk menjelaskan, mensadarkan seseorang bahwa inilah yang benar. Ya, inilah yang benar. Bahkan di dalam Al-Qur'an banyak diceritakan, ya, kaum-kaum umat-umat sebelumnya, ya, ada kaum Hud, kaum Samud, ya, fahadainahum, ya, ada yang diberikan hidayah, ada yang enggak, ya. Terus ada yang tidak dapat hidayah karena mereka mendustakannya. Kenapa? Karena mereka itu enggak menjemput, ya. Dan menjemput ini kan artinya kan
ya disambut, diambil. Jemput itu maksudnya apa? Diambil, diusahakan, dicari, kemudian apalagi jangan egois ya, kemudian ambil terus ya, di depan mata udah ada kebenaran, ambil. Itu maksudnya. Jadi makanya dalam hal ini kalau pertanyaannya untuk dari kafir ke muslim, itu jawabannya. Kalau pertanyaannya kenapa kita menjemput hidayah, misalnya sholat tahajud, karena itu sunnah, hukumnya nggak wajib. Saya sudah sholat fardu, saya sudah sholat wajib, saya sudah puasa Ramadan, standar udah saya lakukan semuanya. Tapi kenapa saya nggak bisa? Kenapa saya harus menjemputnya lagi? Ya bagaimana nggak? Kenapa kita nggak menjemputnya? Karena kita itu perlu untuk menambahkan amal yang lain ya, untuk menjadi penyempurna standar yang tadi ya, menempelkah namanya atau untuk melengkapinya, perlu kita ya untuk ya melakukan ya secara rutinitas ya, sholat malam kita, atau tilawah kita, atau sholat duha kita, atau zikir kita, atau amal-amal sunnah yang lainnya, sedekah dan lain-lainnya ya, begitu. Kemudian bagaimana kita tahu kalau kita sudah menjemputnya? Ya kalau kita udah masuk ke dalam seperti orang gini, kalau dia udah masuk rumah, apa bedanya orang dalam rumah dengan dalam rumah? Apa bedanya orang masuk rumah dengan tidak? Ya berbedalah. Kalau orang dalam rumah dia bisa melihat luarnya saja, melihat rumah dari luar ya, walaupun indah rumah itu, besar, kekar, belum tentu dalamnya itu bagus, kan begitu kan teorinya. Tapi kalau dia udah masuk rumah berarti dia bisa untuk melihat di dalamnya, apakah rumah itu bagus atau enggak, rumah itu kuat atau enggak. Dia sudah bisa melihatnya. Demikian juga kita kalau sudah dapat hidayah taufik ini ya, kita sudah menjemputnya, kita udah bisa membedakan. Bagaimana cara membedakannya? Ada ketenangan, ada thama'ninah, ada ketenangan, ada nilai syukur dan zikir di sana. Ketika kita sudah masuk dalam rumah taufik itu ya, rumah hidayah itu, kita sudah misalnya dari yang kafir tadi ya, atau yang nggak beriman menjadi Islam, dari yang Islam lebih menjadi kuat lagi, menjadi orang soleh lagi ya, itu namanya hidayah taufik juga namanya ya, tergantung posisinya di mana ya. Maka dalam hal ini kalau dia sudah ya menikmati itu ya, dia sudah ada rasa syukur yang tinggi dalam dirinya, dimunculkannya dalam lisannya ya, kemudian dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meminta terus kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah kau palingkan hatiku ini ba'da iz hadaitana, setelah aku dapat hidayah ini, kan begitu. Nah jadi ini ya petunjuk dari Allah. Jadi berarti apa? Berarti dia sudah masuk kategori sudah menjemput namanya. Itu tanda-tandanya. Ya, yang ketiga tadi apa pertanyaannya? Bagaimana cara kita agar mendapat hidayah dari Allah secara istiqomah? Ya, kalau untuk istiqomah, ya istiqomah itu adalah kalimat yang mudah diucapkan, yang berat untuk diamalkan dan dilakukan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sayyabatni hudun ya, bertambah uban Nabi ya, di dalam surah Hud ada kalimat istiqomah, ada perintah istiqomah ya. Maka dalam hal itu Nabi Muhammad pun juga ya, untuk istiqomah pun juga sebenarnya berat, walaupun Nabi Muhammad pasti ya lebih hebat dari kita ya, sampai bertambah uban Nabi Muhammad ya. Berapa jumlah uban Nabi Muhammad? Enggak lebih dari ya, enggak lebih dari 17 ubannya ya, atau pokoknya di bawah 20. Kalau uban kita berapa? Ya bisa 40, bisa 50 ubannya. Kenapa? Karena ya beban dan amanah yang besar itu ya bisa mempengaruhi mempengaruhi kulit, dan juga mempengaruhi hormon yang ada di tubuh kita ini. Ya, maka dalam hal ini Nabi Muhammad ya itu menunjukkan memang sangat sehat orangnya, kuat fisiknya, ya tenang jiwanya, kemudian bahagia setiap hari. Ya, makanya uban Nabi Muhammad pun bisa dihitung oleh para sahabat Nabi. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana istiqomah? Maka istiqomah itu adalah memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomah itu harus diminta. Ya, harus diminta. Ya, kemudian juga harus selalu kita itu memuhasabah diri, mengevaluasi diri ya, dan juga selalu kita itu ada berteman, as-suhbah ya, berteman dengan orang soleh, didampingi orang soleh, biar istiqomah itu enggak turun dia ya, menjadi lemah. Kenapa turun? Karena kadang-kadang sendirian
Makanya sendiri itu sebenarnya dalam Islam nggak dianjurkan. Ya, kita harus selalu berjamaah, dalam apapun berjamaah. Ya, kolektif itu penting. Ya, walaupun kita mengatakan aku mampu untuk menjadi orang yang sukses dalam hidup ini, baik itu bentuknya ibadah, bentuknya usaha, bentuknya bisnis, ya, bentuknya untuk melakukan kebaikan sosial masyarakat, ya, apakah dia yang berhubungan sama ekonomi dan seterusnya. Tapi kalau enggak berjamaah, ya, untuk enggak enggak bergabung untuk melakukan komunitas maupun adanya pertemuan-pertemuan dan seterusnya, ya, itu akan lemah juga, karena manusia pasti punya kelemahan kalau sendirian, ya, begitu. Makanya salah satu daripada sekian banyak untuk membuat diri istiqomah itu memang harus, ya, melakukan sesuatu itu jangan sendirian. Kalau bisa mau musafir, safar, ajak orang lain. Mau pergi ke mall misalnya, sebenarnya kita beli sepatu kita sendiri, mau beli HP sendiri, beli Samsung yang harganya misalnya 5 juta, ya, bisa sendirian. Tapi kalau misalnya mau berjamaah itu lebih afdol, ya, seperti itu. Misalnya kita mau makan misalnya, ya, alhamdulillah saya dapat sertifikasi misalnya kalau guru kan, terus dia bawa bawa istrinya, bawa anaknya, ya, kemudian dia pergi makan ya di rumah makan yang lezat cita rasanya. Tapi kalau dia bawa orang lain pasti lebih berkah lagi, kan begitu. Nah, itulah manfaat daripada berjamaah. Maka istiqomah itu akan muncul, ya, dan akan kuat kalau kita berjamaah, didampingi dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Wallahu alam. Baik, untuk selanjutnya, apakah hidayah itu bisa ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cuma itu aja. Ya, Allah sudah jelas, ya, ini sangat mendasar, ya. Yahdi may yasha, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada hambanya, dan Allah juga yang menyesatkan hambanya, ya. Mayyasha, tapi mayyasha itu maksudnya dengan ikhtiar-ikhtiar yang tadi. Apakah bisa dicabut? Ya, kenapa tidak? Ya, mematikan bisa, menghidupkan bisa, ya. Yang kita misalnya hidup sekarang ini, kita dulu tidak ada menjadi ada, ya. Kita dulu tidak ada, datanglah kita di rahim ibu, ditiupkan pada saat umur kita 4 bulan ruhnya, kemudian setelah itu kita muncul di permukaan bumi ini, kita lahir. Setelah lahir kita hidup, setelah hidup kita bisa melihat, bisa merasakan, kita bisa hidup, bermuamalah, berinteraksi sama orang lain, ya. Kemudian kita bisa sukses atau tidak di dunia ini, meninggal kita, wafat kita. Setelah wafat, tahu nggak, kita di alam kubur, kita dibangkitkan lagi. Itu aja, dibangkitkan Allah itu betapa hebatnya Allah bisa menghidupkan orang yang mati dan dibangkitkan lagi, apalagi masalah hidayah ini, ya. Makanya hidayah ini hanya Allah yang berkuasa, ya. Allah yang bisa memberikan hidayah itu terus menerus kepada seseorang, atau Allah yang mencabutnya kembali, tergantung kepada orang itu sendiri. Sebenarnya Allah itu adil, sebenarnya Allah itu bukan zalim kepada hambanya. Kok ada orang yang masuk Islam, mohon maaf, ya, masuk Islam, di awal-awal masuk Islam, menjadi Islam bagus, ternyata dia meninggalnya tidak menjadi Islam. Ini rugi besar ini. Mendingan di awalnya menjadi penjahat kayak tadi Malik bin Dinar, ya, tapi dia setelah dapat hidayah, dia menjadi orang yang hebat, menjadi orang mulia, menjadi orang yang paling banyak jasanya dalam Islam. Mendingan itu, ya. Tapi kalau ada orang yang dapat hidayah di awal, ya, dari keluarga yang bagus, dia ternyata dia tergelincir dengan kehidupan dunia ini, ya, tergelincir dengan dengan tipuan-tipuan, ya, di dunia ini, ya, yang membuat dia akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak lagi mau untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini, selalu dalam posisi yang paling akhir, paling lambat, ya, dalam hal apapun, nggak menjadi orang yang berfastabiqul khairat dalam hidupnya, tidak menjadi al-mutanafis dalam hidupnya, tidak menjadi yang terdepan dalam hidupnya, ya. Kalau ibadah biasanya hanya pas-pasan saja, ya, tidak pernah ada di saf yang pertama, nggak pernah
sholatnya itu di awal waktu contohnya, ya tidak pernah misalnya menjadi yang pertama, yang unggul, yang terdepan, maunya hanya di akhir-akhir aja, ya kalaupun sholat misalnya pas mau menjelang sholat asar atau mau azan asar baru sholat zuhur, ya sudah habis waktu syuruk baru dia sholat subuh misalnya, baru bangun dia contohnya. Itu namanya orang yang sudah ya tidak lagi ya memikirkan atau memelihara hidayah itu supaya Allah tetapkan, ya dia sendiri yang membuat dirinya ya dicabut oleh Allah petunjuknya. Kalau sudah dicabut Allah petunjuknya, maka dia akan hitam, ya noda hitam akan muncul, ya maka menjadi hatinya menjadi hati yang keras, dan akhirnya hati keras pun menjadi hati yang mati. Nauzubillah min zalik. Pertanyaan terakhir karena waktu yang membatasi kita. Mohon penjelasan kembali terkait hidayah taufik dan al-hidayah ila taufiqil jannah. Contohnya apa? Mohon maaf saya tadi sempat terputus yang live di IG. Masya Allah. Ya saya ulangi singkat saja ya. Hidayatul taufik ini adalah hidayah setelah kita tahu di depan mata ada kebenaran, ya diambil kebenaran itu namanya hidayah taufik, ya. Jadi ada dua contohnya untuk yang wajib itu misalnya seseorang tidak sholat menjadi sholat fardu, itu namanya hidayatul taufik, ya. Dia lahir dari keluarga yang muslim dan muslimah, alhamdulillah KTP-nya muslim, tapi sudah 10 tahun setelah balik dia tidak pernah melakukan kewajibannya menjadi seorang muslim, karena tidak ketahuannya atau memang kemalasannya. Pada satu ketika dia itu sudah tahu itu benar, dia tahu itu kewajiban, dan dia langsung meresponnya menjadi orang yang sholat, orang yang menunaikan kewajibannya ya kepada Allah, maka itu disebut namanya hidayatut taufik. Ya, kemudian apa lagi? Ketika seseorang itu ya misalnya masih melakukan kewajiban yang standar, sholat fardu saja, tapi belum bisa sholat sunnah, belum bisa sholat tahajud, belum bisa tilawah banyak-banyak, belum bisa sholat duha, belum bisa berzikir, belum banyak sedekahnya, belum bersih hatinya, dan seterusnya. Tapi kalau dia ingin mau ya untuk menjemput hidayah ini dan dia berusaha untuk melakukannya, ya dimulai dari yang berat dulu, memang berat melakukan di awal, mengawali berat, melakukan berat di awal-awal, ya tapi setelah 40 hari misalnya dilakukannya sholat tahajud itu, dia ringan, dan dia pun dibangunkan oleh malaikat, dibisikkan malaikat setiap jam 3 pagi dia bangun, ya, dan dia dengar kokok ayam berkukuk, ya kokok ayam itu tanda-tanda bahwa ada hidayah dari Allah, disebut namanya hidayatul taufik. Setelah itu baru dia masuk kepada hidayah yang berikutnya. Kalau dijaganya hidayah taufik ini ya sampai akhir hayatnya dia istiqomah, maka datanglah hidayah yang terakhir, disebut namanya hidayah ila thoriqil jannah. Demikian yang dapat saya sampaikan, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.